Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa di program VOA Global Report from New York City bersama saya Randy Wicaksana. Pemirsa, ketidakpastian politik domestik Amerika Serikat hingga gejolak di Timur Tengah kembali meningkatkan ketidakpastian secara umum di Amerika Serikat dan mengancam goyahkan kembali ekonomi Amerika Serikat yang berangsur stabil. Bagi manajer sebuah restoran masakan Meksiko di Columbus, negara bagian Ohio ini, tingginya laju inflasi terus mempersulit kegiatan usahanya. We used to pay like 99 cents per chicken per pound. Now we pay like almost $2. Data indeks harga konsumen terbaru menunjukkan kenaikan harga secara bulanan turun ke 0,4% dari sebelumnya 0,6%. Tapi inflasi secara tahunan bertahan pada 3,7%. The fact that inflation is decelerating on the core, so excluding food and energy prices, that's a good news story in that regard. The fact that inflation is still, more than double the Federal Reserve's 2% target, and the fact that prices are still high for consumers and households, that's the bad news. Tingginya laju inflasi yang pertama disebabkan gangguan rantai pasok akhirnya diperparah dengan dimulainya perang di Ukraina pada awal 2022. Kini muncul kekhawatiran serupa bahwa konflik di Timur Tengah bakal menyebabkan laju inflasi kembali meningkat setelah sebelumnya sempat mereda secara berangsur. Apalagi konflik kali ini terjadi di Timur Tengah, pusat pasokan minyak dunia. I am keeping a very close eye on what happens vis-a-vis the oil price and energy more broadly. Because that is a real concern. We could see oil over $100 a barrel again. The reasons for people thinking that inflation would track down much faster than it has been have been about energy prices. And so if energy prices start to tick up again, that contributes to the major indices and makes inflation more persistent. Bila konflik semakin meluas, dampaknya juga dikhawatirkan semakin meluas juga. The Israeli conflict right now has the potential to have an impact on the markets. However, if we look at history, when these conflicts have happened in the past and they've stayed somewhat very concentrated, it hasn't really affected the S&P 500 or the markets in general. It's when and if that conflict becomes a broader conflict, multi-nation, multi-country conflict, that has the potential to certainly derail markets. And we saw that in the Yom Kippur War, where it did impact the S&P 500 to the tune of 40%. Satu dampak lain menurut analis, ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah juga memperkecil kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebelum akhir tahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berhati-hati jika Anda hendak beramal karena ahli keamanan online dan kelompok advokasi perlindungan konsumen memperingatkan warga Amerika Serikat untuk waspada penipuan online berkedok bantuan untuk Gaza dan Israel. Penipuan macam ini marak setiap ada bencana dan belakangan makin sulit dibedakan dengan pengumpulan amal yang sesungguhnya. Konflik dan krisis kemanusiaan sering memunculkan keinginan membantu sesama. Pada saat bersamaan muncul pula mereka yang ingin memanfaatkan kemurahan hati orang. Whenever there's a catastrophe of any kind, including a conflict such as what's now going on in Israel and Palestine, there are all kinds of scammers and fraudsters that try to take advantage of this, particularly online, with false links, false websites, fake solicitations for charities. Penipuan bisa lewat tautan dalam email atau di media sosial. Depending on what the intent is of whoever created the fraudulent site, clicking on the link may take someone to a very realistic seeming charity site where they'll be prompted to enter information, usually credit card information, personal information, which is then stolen by the fraudsters. It's also possible they'll be directed to a site where there will be malicious software downloaded to their computer as a result of visiting that site. Penipu belakangan juga kian canggih. This kind of fraud is something that's been going on for years in the online arena.
But over the last couple of years, it's gotten particularly difficult to distinguish fraudulent from real sites because AI systems are allowing people to mask the fact they may not know English well, or to be able to create videos or photographs that are very realistic appearing, but are actually being generated artificially. Lagi, orang disarankan untuk selalu verifikasi dulu. I would generally recommend that if you get a link or you find one online for a charity, for something that appeals to you, try to track down the original charity, visit a trusted site like Charity Navigator or Charity Watch, and visit the actual site rather than clicking through on the link. Penipuan online juga marak di negara lain. Di Australia, ada sosialisasi mengenali dan menghindari penipuan online. It looks like different. It's not familiar to me, so I closed my laptop straight away. And my daughter said, "Dad, that is scammer. Stop." Sosialisasi dilakukan bank kepada warga lansia yang termasuk rentan penipuan online karena sering kurang menguasai teknologi. We're finding lots of people hit by scams these days, so we really wanted to educate our customers and the community on what scams are out there and what they can do to protect themselves. Menurut regulator Australia, kerugian akibat penipuan selama setahun bisa mencapai $2 miliar Amerika. Sementara untuk Amerika Serikat, data Biro Penyidik Federal atau FBI menunjukkan total kerugian akibat penipuan online selama 2022 telah melampaui $10 miliar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, usai jeda kita akan masuk ke segmen Hellopreneur, berjumpa dengan seorang diaspora Indonesia yang punya restoran bernama Borneo di Los Angeles. Bersama dengan Aryatna Budianto, usai jeda. Pemirsa, saat ini saya berada di Alhambra, salah satu kota di San Gabriel Valley yang terkenal dengan populasi warga keturunan Asianya di Los Angeles County, California. Dan di kota Alhambra sendiri ada sekitar 50% warganya yang keturunan Asia. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang pengusaha diaspora Indonesia yang sukses berbisnis restoran. Halo, saya Apung atau dipanggil Ko Apung yang punya restoran Borneo Kalimantan di Alhambra sama restoran Uncle Fung di Los Angeles. Yang tadi saya bilang kecelakaan gitu, itu juga saran dari temen lah, gitu. Akhirnya saya beli restoran yang sebelah nih, yang saya doang. Ini kan ada 3 unit, namanya Little London Fish and Chip. Kemudian saya mutusin karena saya kan nggak sekolah, lulusan cuma SD gitu. Kerja kantor mah cuman kayak office boy aja lah gitu mah. Datang ke Amerika bisa bahasa Inggris nggak? Ya nggak bisa, cuman yes no I love you doang saya. Yang penting I love you aja. Iya. Ya waktu itu saya ciptain menu, saya pikir-pikir, aduh kalau nungguin kalau saya terusin restoran yang sekarang, yang saya beli itu berarti kan harapin pelanggan tetap dia. So menurut saya sih berapa bulan saya lihat nggak ada orang baru yang masuk, malah berkurang. Saya bilang, wah ini lihat bahaya nih, makin berkurang. Saya mesti bikin sesuatu supaya ada yang pergi, ada yang datang. Tahun 2009 akhirnya saya bikin Facebook, udah gitu saya bikin lah tuh rumah makan Kalimantan tuh. Saya mulai dengan 3 menu itu, nasi campur Kalimantan yang khasnya orang Tionghoa, terus nasi Melayu ya ayam goreng lah, telur kari, ada sayur-sayurnya, sama ayam penyet. Itu ternyata sukses. Belum tuh, ngagetin orang sih iya ya, soalnya kenapa ngagetin orang? Jadi itu zamannya lagi viral-viralnya LA Times nge-review restoran. Dulu kan media tuh sangat jarang kan. Wah, kalau LA Times kan top banget dulu itu. Dia penasaran nih, terus dia pesen. Saya juga nggak tahu dari LA Times. Pas sesudah besokannya dia telepon, bahasa Inggris saya juga ini bang. Dia ngomong apa saya juga nggak ngerti. Pokoknya intinya lu hati-hati ya, lu bakal rame banget nih minggu depan. Gue masukin gini-gini, nama sih, lu siapa, bohong aja. Tapi bener, ngantriannya sampai ke ujung-ujung. Buka jam 11, jam 2, habis makanannya beneran. Dan setelah ganti nama Borneo itu, terus menunya jadi melebar?
atau tetap itu. Terus baru saya bikin tambahin soto, dia tambahin satu-satu nih. Jadi nambah menu itu udah saran dari orang. Kebetulan kalau saya orangnya maksudnya enggak tambahin menu supaya kelihatan banyak gitu. Kalau menurut saya kayaknya kurang, saya nggak nambahin. Sebenarnya kalau mau bikin bisa aja kan, cuman kalau nggak enak nanti cuman kayak ngeramein doang gitu. Jadi cheerleader doang dah ya nggak gitu. Jadi kalau mau nambahin menu mesti pastiin memang orang akan suka. Kalau nggak suka pasti saya buang gitu. Whenever we're in the neighborhood of Alhambra, this is where we always come and go eat, because the first time that we went here, I was curious. I never had Indonesian food before, and I happened to get a noodle dish, and I loved it. So every time we're in the neighborhood, which is at least once or twice a year, we always come here and get the same dish because it's amazing. Borneo-style noodles. And then at the end of this meal, I'm going to try your chocolate Milo. I've seen that on YouTube and stuff. I guess that's a popular drink in Indonesia and also in Singapore, I think, too. So I'm curious because as a kid, Milo chocolate is very popular in Mexico. Yeah. Apa sih yang paling susah untuk mengelola bisnis restoran bertahan dari 2009 sampai sekarang dengan berbagai macam perubahan? Bagi saya pada dasarnya semua orang pasti dasarnya memang miskin gitu, nggak punya apa-apa gitu. Walaupun orang tuanya kaya, itu tetap pada dasarnya sendiri nggak punya apa-apa. Cuman menurut saya ada sesuatu yang sangat berharga, itu waktu bagi saya gitu. Jadi kalau saya pakainya 8 kali 2, 16 jam lah. Jadi waktunya tuh saya benar-benar saya pakai habis, saya kerja habis-habisan lah gitu. Menurut saya pertama persiapan paling penting. Buka jam 11, tutup jam 10. Kan butuh beberes, kan saya udah capek, saya nggak beberes tuh, nggak bersih-bersih nggak. Saya pulang, saya tidur 3 jam, saya balik, jadi kayaknya udah segar lagi lah. Jadi baru saya beberes, saya bersih-bersih, saya cuci apa segala macam. Nah kemudian saya pulang tuh, ya sejam lah menurut saya, tidur 2 jam, bangun jam 8 pagi, saya pergi belanja, balik jam 9, siapin lagi sampai jam 10. 11 buka. Gitu terus. Yang penting bagaimana sampai gas finish saja. Kalau sampai artinya sukses lah. Kalau sukses ya pasti ada duit lah. Manajemen stylenya Ko Afung tuh kayak apa sih? Wah kalau saya sih ngecek glodok stylenya ya. Kalau ngecek glodok kan hitungnya pakai sipua tuh. Tak tok nggak ada yang tahu ya nggak? Ya kalau bagi saya sih yang penting kalau kita ciptain satu menu lah. Kalau pasaran orang makan lah, kita bilang kan $10-an lah. Yang pasti lebih banyak kan $10-an. Cari yang modalnya semurah mungkin. Nah, kalau nggak $2 lah ya kan gitu. So saya punya prinsip, untungnya tuh saya nggak pernah ngambil. Yang saya ambil duitnya yang saya butuh pakai aja. Makanya ketika ada COVID lah, ada inilah, restoran sepi, saya nggak pernah keganggu finansialnya. Saya udah cukup yang udah ada itu. Nah, yang ininya saya buka gitu. Makanya akhirnya saya buka dulu namanya Borneo Kitchen. Kemudian ada Uncle Fung. Jadi yang menu yang benar-benar kayak menu Kalimantan yang sini yang lebih populer diambil seperti mie-nya di sini kan ada 9 macam. Cuman kita bikin 3 ya kalau salah. Jadi lebih simpel lah gitu. Nah, Uncle Fung itu saya buka sebenarnya untuk supaya bisa buka banyak. Jadi ini kayak waralaba gitu. Iya, tapi untuk kalangan sendiri, untuk orang yang kerja sama saya nih. Saya berpikiran suatu hari pasti saya bakal tua, nggak mungkin bisa ini lagi kan gitu. Yang karyawan kan ada juga yang udah tinggal di sini, dia bisa ngelihat, oh ini saya seperti saya udah nggak kerja lagi, dia ikutin jejak saya lah. Jadi semuanya bisa ikut patungan gitu. Kita training udah bisa buka lagi. Terus ada orang yang mau cari kerja, kita jelasin begini kerja, kita training buka lagi gitu ya, kayak gitulah kurang lebih. Untungnya berapa saya nggak sebut angkanya. Menurut saya kalau untuk restoran rata-rata yang mana yang ini aja nih, itu untungnya tuh 3 kali lipat dapat restoran normal. Bebek goreng, ini laksami, ini mie Indo. Mie Indo. Ya,
sate sama prata, itunya sausnya saus kari. Oh, jadi ini semua masakan beberapa masakan best seller di sini lah ya? Iya. Tesnya tes Borneo lah. Tes Borneo ya. Borneo, ya. Oke, kalau gitu pemirsa, sekarang saya dan tim ingin menikmati dulu nih masakan langsung dari Ko Apung nih, yang kue tiaunya tadi kita lihat bikin sendiri, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Welcome back to VOA Global Report from New York City, pemirsa. Amerika Serikat kerap jadi negara tujuan para pengungsi yang kabur dari konflik di negaranya. Termasuk diantaranya adalah jutaan warga Ukraina. Kita ajak Anda ke Los Angeles di California, menemui sebuah keluarga Ukraina yang merintis usaha makanan tradisional yang kini digemari oleh warga lokal. Olena Kochetkova adalah koki dan salah seorang pemilik restoran baru di Los Angeles, California, bernama Mom Please. Ia melarikan diri dari Ukraina setelah suaminya terbunuh dalam serangan roket ke Mariupol. Awalnya, ia dan keluarga memulai bisnis untuk melupakan kesedihan, tapi setahun kemudian bisnisnya berkembang. У нас было 2 или 3 семьи в одном доме. Приходилось готовить, и были маленькие, и средненькие, и побольше дети. И все хотели что-то разное, поэтому, чем обычно можно удивить детей? Это тесто. Это варенички, это пельмени. Bisnis pangsit dan manisan secara online mereka sangat sukses sampai mereka pindah ke bekas restoran ini. Salah satu pemilik dan menantu mereka, Inna Kochetkova, mengatakan sebagian besar pelanggan mereka adalah orang Ukraina, Amerika, dan Asia. В них в меню також є дамплінгси, і їм дуже цікаво спробувати українські саме. Вони приходять, замовляють всіх видів вареники, і, мабуть, їм дуже подобається, тому що дуже часто приходять вони. Menu tradisional Ukraina meliputi pangsit buatan tangan yang dikenal sebagai vareniki, crepes, paneko keju, kubis gulung, sup, dan makanan penutup. Inna memuji tim yang kuat yang terdiri dari orang Ukraina, Amerika, dan Meksiko atas kesuksesan restorannya. Спочатку вони були трохи в шоці від цих вареників, сирників, але дуже гарні хлопці, тому їм, мабуть, теж з нами сподобалось працювати. Нашою задачею було те, щоб дати роботу українцям, які тільки приїхали, які не знають, куди їм працювати. Warga Ukraina yang baru tiba, Katerina Gurova dan Diana Kudria, bekerja sebagai barista. І дуже класно, коли є змога проходити ці моменти з тими людьми, які тебе розуміють, по-перше, а по-друге, які можуть тебе підтримати. Тобто в цьому місці я знайшла таких людей. Завжди тяжко, коли ти переїхав, заводити нових друзів, щоб це було якось нативно. Через якийсь час я побачила, що вони відкривають заклад з українською кухнею, а я... Per Maret tahun ini, sekitar 280.000 warga Ukraina telah diberi izin untuk tinggal atau bahkan sudah sampai di Amerika Serikat. Para pengungsi ini diberikan status sementara pengampunan kemanusiaan yang memungkinkan mereka bisa bekerja. Sebanyak 167.000 warga Ukraina lainnya sudah diproses untuk tiba ke AS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, kisah-kisah pengungsi sukses banyak bermunculan di negeri Paman Sam. Di berita berikut ini, seorang pengungsi asal Somalia merancang busana dari pelampung yang dikenakan para pengungsi yang kabur dari konflik di negaranya. Ini bukan pelampung biasa. Jaket-jaket ini dipakai pengungsi dari berbagai belahan dunia yang mempertaruhkan nyawa untuk melintasi Laut Tengah menuju Eropa. Kini, semua jaket itu disulap menjadi koleksi busana buatan Epimonia, perusahaan Minnesota yang mulai beroperasi tahun 2018. Orang tua pendiri Epimonia, Mohamed Malim, melarikan diri dari konflik di Somalia pada tahun 90-an. Mohamed lahir di kamp pengungsi Dadaab di Kenya. We take those life jackets and turn into a fashion piece. The purpose behind that is, to create awareness of the refugee crisis globally and to support refugees, through sustainable fashion. Koleksi busana Malim serta beberapa jaket pelampung dan perahu pengungsi menjadi bagian dari pamerannya Juni lalu di sebuah galeri di Washington DC.
Acara ini menampilkan instalasi seni dan puisi yang membumikan krisis pengungsi di Laut Tengah. This exhibit basically is a moment where we respect and we honor the refugees fleeing. We tell the stories of the refugees that flee from the home country. Organisasi Migrasi Internasional PBB IOM mengatakan Laut Tengah adalah salah satu jalur penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Sejak 2014, rute ini telah menewaskan lebih dari 20.000 orang. The boat starts to slow down. The captain turns around with a loaded gun. Untuk pameran ini, Mohamed berkolaborasi dengan pujangga Amerika keturunan Somalia, Elias Iyabarow, dengan nama panggung Alaku. Ia mengatakan tujuan pameran ini untuk mendekatkan halayak pada kisah pribadi para pengungsi. The new story of this type of journey is always just numbers. It's 9 people off the coast of this and 12 people off the coast of that, and you don't really understand who these people are or why they're driven to leave a country they call home. And so we really wanted to just, make this very tangible. Lewat karyanya, Mohamed ingin menyorot pesan kemanusiaan sekaligus konsep berkelanjutan. Menurut riset researchandmarkets.com, nilai pasar fashion etis termasuk fashion ramah lingkungan pada 2022 telah mencapai hampir 113 triliun rupiah. Dari Washington DC, VOA. Dan demikian perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus VOA Global Report setiap minggunya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wijaksana pamit undur diri, sehat selalu. Sampai jumpa.